Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan mustalahil hadis. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan beberapa muqaddimah dari definisi hadis ya. Definisi hadis, khobar, asar sudah kita sebutkan. Kemudian yang belum kita jelaskan kemarin adalah tentang matan dan sanad. Tentang matan dan sanad, matan adalah redaksi yang dikandung oleh sebuah hadis gitu, itu matan. Secara bahasa seperti itu. Mudahnya gampang kita katakan demikian. Kalau dalam dikatakan ma yantahi ilaihi sanadu minal kalam, yaitu sebuah ucapan yang menjadi ujung dari sebuah sanad. Di matan itulah kata-kata, ucapan yang dikandung oleh sebuah sanad di akhirnya. Jadi ketika anfulan, 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 qala yang terakhir. Terakhir. Ini sudah sangat jelas ya matan teksnya, teks hadisnya. Kalau sanad itu adalah silsilah rawinya, silsilatul rijal al-musilah lil matan. Jadi rangkaian rawi hadis yang sampai kepada nanti akan sampai kepada teksnya itu nanti. Sudah maklum dan sudah sesuatu yang jelas tidak perlu kita jelaskan lagi. Baik. Kemudian pembahasan kita selanjutnya adalah karena pada kelas semester ini kita akan belajar tentang al-khabar al-mardud, yaitu khabar yang tertolak, maka sebelumnya kita juga harus mengulang lagi apa itu khabar makbul, tapi secara ringkas saja, tidak perlu semuanya. Jadi dalam hadis itu terbagi menjadi dua, khabar ditinjau dari kuwatihi wa dhafi, kuat dan lemahnya. Ada yang kuat, ada yang lemah. Yang kuat berarti dia bisa diterima. Al-khabar makbul itu ada 4. Ini sudah untuk pelajari semua di semester sebelumnya. Ada sahih li zatihi, ada sahih li ghairihi, ada hasan li zatihi, dan intinya ini adalah hadis yang sahih dan hasan. Dua tingkatan hadis yang sahih dan hasan, itu semua adalah hadis yang makbul. Sahih terbagi menjadi dua, sahih li zatihi dan sahih li ghairihi. Sahih li zatihi yaitu dari sanadnya sudah sahih. Kalau sahih li ghairihi ada dua hadis hasan, ada dua hadis, ada satu hadis yang mempunyai dua jalur, maka hadis ini menjadi sahih li ghairihi. Hasan lisat, kemudian ada hasan li zatihi dan hasan li ghairihi. Baik. Sekarang kita akan belajar tentang masuk kepada hasan, ada kepada khabar al-mardud. Ini definisi hadis sahih ya. Mata salah sanaduhu bidaklil adli ad-dabiti an mislihi ila muntahahu min ghairi syuzuzin wala illatin. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya sama. Hadis yang sanadnya itu dinukil oleh seorang yang adil, yang kredibel, yang kompeten, yang dhabit ya, hafalannya kuat, dari yang semisalnya, dari orang yang adil juga, yang hafalannya kuat juga, sampai akhirnya nanti, tanpa ada saz atau illah. Nanti kan kita belajar saz itu apa atau illah itu apa. Sudah tuh pelajari semua ini. Kemudian hasan adalah mata salah sanadu binaqli adli allazi khaffa dabtuhu. Perbedaannya di sini hasan dengan sahih. Kalau hasan itu khaffa dabtuhu, kalau as-sahih tamma dabtuhu. Kuat hafalannya, kuat. Bisa sangat kredibel. Kalau hasan kurang, sedikit berkurang. Hafalannya tidak sekuat rawi yang berada di rawi hadis-hadis yang sahih. Baik. Sekarang kita akan belajar tentang hadis al-mardud. Hadis yang tertolak. Kita sebutkan hadis-hadis yang makbul, hasan, hadis sahih dan hadis hasan. Adapun hadis yang mardud itu ada tiga kategori. Kita bisa katakan hadis mardud ini secara umum kita katakan adalah hadis yang doif, semuanya hadis doif. Hanya saja nanti dari segi sebabnya kita bisa mengatakan hadis yang mardud, yang tertolak itu bisa jadi karena ada sakot dalam sanatnya. Jadi sanatnya ada terjadi kosong, rumpang, ada terjadi kekosongan, tidak nyambung di sanatnya. Atau sanatnya itu dari sakot.
Atau yang kedua ta'an fir rawi. Ta'an fir rawi. Jadi ada celaan terhadap rawinya. Rawinya, rawi hadisnya ini tidak terjadi kekosongan dalam sanadnya, tapi rawinya ini tidak kredibel, tidak kompeten, tidak layak untuk meriwayatkan hadis. Ada ta'an, ada perkataan para ulama terkait rawi ini. Dan bisa kita katakan di sini bahwa khabar mardud adalah khabar yang allazi lam yatarajjah sidqul mukhbir bihi. Itu hadis mardud adalah hadis yang tidak yatarajjah, tidak kuat kebenaran beritanya. Tidak kuat berita kebenarannya. Hal tersebut bifaqdi syartin aw aksar min syurutil qabul. Hal tersebut bisa dengan sebabnya adalah hilangnya satu atau lebih syarat-syarat diterimanya sebuah hadis yang sudah kita jelaskan pada pembahasan hadis sahih. Ini antum sudah pelajari pada pembahasan hadis sahih, syarat-syarat hadis itu bisa diterima. Maka kalau syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka hadis tersebut menjadi hadis yang mardud. Baik, kita pindah ke sebab-sebab hadis itu mardud. Sebab secara umum bisa kita bagi menjadi dua, yaitu saktum minal isnadi wa ta'nu fir rawi. Terjadi kerompang, terjadi kekosongan dalam sanadnya, atau ta'an, ada celaan terhadap rawinya. Secara umum seperti ini. Dua. Kemudian kita akan membahas hadis yang dhaif. Secara umum hadis yang mardud itu bisa kita katakan adalah hadis yang dhaif. Nanti secara khusus tadi kita bagi menjadi dua seperti ini pembagian. Secara umum hadis yang dhaif. Apa itu dhaif? Dhaif itu ya sudah maklum ya, dhaif lemah, lawannya kuat. Jadi dul qawi wa dha'fu hissin wa ma'nawi. Lemah itu bisa lemah lemah fisik, lemah kemauan, lemah tekad, bisa sesuatu yang bisa kita lihat, atau sifatnya sesuatu yang berupa sifat. Ada yang lemah badan, ada yang bendanya yang lemah, tidak kuat. Tapi yang maksudnya di sini adalah kita adalah dha'f maknawi, yaitu sifat lemah yang ada pada suatu hadis. Adapun secara istilah, dhaif itu adalah hadis yang tidak terpenuhi sifat-sifat hadis hasan. Ya, hadis hasan yang sudah kita sebutkan tadi artinya ma'tasala sanaduhu binaqlil adli allazi khaffa dabtuhu. Jadi hadis hasan adalah hadis yang sanadnya tersambung oleh rawi-rawi yang adil, kemudian hafalannya tidak terlalu khaffa, sedikit dabtuhu, dan dari yang semisalnya tanpa ada sazin au illah, tanpa ada saz, riwayat thiqah, itu riwayat seorang rawi yang thiqah menyelisihi rawi yang lebih ada rawi tersebut. Wala illatin, dan tidak ada penyakitnya. Itu definisi hasan. Kalau tidak ada terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka hadis tersebut menjadi hadis yang dhaif. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baiquni dalam manzumahnya, wa kullu ma'an rutbatil husni qusur fa huwa dhaifu wa huwa aqsa man kusur. Wa kullu ma'an rutbatil husni qusur. Semua hadis yang berada di bawah derajat hasan, maka itu wa kullu ma'an rutbatil husni qusur fa huwa dhaifu. Maka itu adalah hadis yang dhaif. Wa huwa aqsamun qusur, dan pembagiannya sangat banyak. Dhaif ini banyak. Secara umum kita bisa katakan hadis-hadis yang mardud itu semua dhaif, tapi nanti pembagiannya banyak. Terbagi menjadi banyak macam. Tafawutuhu, tingkatannya. Dan hadis dhaif itu bertingkat-tingkat. Ada yang tergantung kekuatan, ada yang dhaif jiddan, ada yang wahi, ada yang mungkar, ada yang maudhu. Jadi bertingkat-tingkat. Ada hadis yang maudhu, ada yang mungkar, ada yang dhaif jiddan. Jadi semua bertingkat-tingkat, tidak satu kesatuan. Sebagaimana orang yang kuat. Orang yang kuat, ada yang kuat banget, bertingkat-tingkat. Tidak semua orang ketika kita katakan kuat yang gajah tidak sama dengan kuatnya harimau. Begitu juga jadi dhaif. Jadi satu sifat itu lemah,
Itu ketika disifatkan pada sesuatu itu bertingkat-tingkat kekuatannya. Ada yang lemah dan itu jadi ini harus kita pahami bahwasanya ketika kita memahami sebuah sifat itu tidak apa namanya, tidak mutlak maknanya seperti itu semua gitu. Jadi tidak dhaif itu satu tingkatan, tidak. Jadi semuanya kalau sudah dhaif, dhaif semua, tidak, tapi ada tingkat-tingkatnya. Ada yang dhaif banget, ada yang dhaifnya sedang, ada yang mungkar, ada yang maudhu bahkan ini. Jadi bertingkat-tingkat. Seperti juga seorang muslim, ada muslim yang yang rajin banget, ada muslim yang biasa-biasa, ada muslim yang malas-malas, jadi bertingkat. Namanya tetap muslim. Ada yang muslim yang kuat imannya, ada yang lemah imannya, seperti itu. Contohnya apa? Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari jalan Hakim Al-Asram an Abi Tamimah Al-Hajimi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata haidan aw imratan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang menggauli wanita yang haid atau seorang wanita menggauli laut belakang au kahina atau mendatangi dukun ya faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Maka orang ini telah kufur, telah mengingkari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmizi mengatakan la na'rifu hadzal hadis illa min hadis Hakim Al-Asram an Abi Tamimah Al-Hajimi an Abi Hurairah. Kata Imam Tirmizi, kita tidak tahu ada hadis yang ini, hadis ini kecuali tidak ada hadis seperti ini kecuali yang diriwayatkan oleh hadis Hakim bin Asram dari Abi Tamimah Al-Hajimi dari Abi Hurairah. Kemudian dia mengatakan, Imam Tirmizi mengatakan, dan hadis ini telah dilemahkan oleh Muhammad, yaitu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dari Imam Bukhari. Wada'afah Muhammadun hadzal hadis min kibali isnadi. Imam Bukhari melemahkan hadis ini dari sanadnya. Kemudian kata Syekh Muhammad Tohan, liana fi isnadi Hakiman Al-Asram, karena dalam hadis ini adalah Hakim bin Asram. Para ulama waqad da'afahu al-ulama. Para ulama telah melemahkan rawinya ini. Jadi masalahnya di sini adalah ta'an fir rawi. Rawinya bermasalah. Nah, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan fi Taqrib Tahzir fihi layyinun. Dia ini layyin orangnya. Seperti itu. Jadi ini perkataan yang seperti ini para ulama ketika mensifati rawi-rawi, ketika mereka memiliki sesuatu, ada masalah dalam rawi tersebut, mereka mengatakan fihi layyinun au fihi syai' menunjukkan bahwasanya rawi ini tidak kredibel, tidak kompeten, riwayatnya lemah. Jadi ini contohnya hadis yang dhaif. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hukum-hukum mengamalkan hadis yang dhaif dan berkaitan dengan kitab-kitab yang akan dipelajari kitab-kitab karangan yang dipelajari dalam menyebutkan tentang hadis-hadis yang dhaif. Naktabi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.